Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beli Bagus Suara dan teman saya Ilham akan menjelaskan tentang implementasi machine learning. Nah, materi yang pertama yaitu mengimport library-nya akan dijelaskan oleh Ilham. Nah, di sini yang dibutuhkan untuk mengeksplor data dari datasetnya yaitu membutuhkan Pandas dengan alias PD, lalu Matplotlib dengan alias PLT, lalu di sini ada import dari scikit-learn-nya untuk menampilkan conclusion matrix dan classification report. Selanjutnya di sini untuk mengimpor dari datasetnya sendiri dengan membuat variabel data dengan isinya PD dan juga read CSV, dan di sini dimasukkan linknya, link URL data CSV-nya. Selanjutnya adalah eksplorasi data. Yang pertama adalah data.head, yaitu untuk menampilkan 5 data teratas. Selanjutnya data shape untuk menampilkan data kolom dan baris dari data frame-nya. Selanjutnya adalah ada data types. Data types adalah untuk menampilkan tipe-tipe variabel dari setiap value dari data frame-nya. Nah, selanjutnya ada data.duplicate untuk mengetahui apakah ada data yang duplikat. Nah, ternyata ada berjumlah 3854. Nah, kode berikutnya menggunakan data.dropDuplicate, yaitu data untuk menghapus data-data yang berduplikat. Nah, data-data duplikat tersebut akan dihapus. Nah, selanjutnya akan menampilkan data duplikatnya. Ternyata data duplikatnya sudah terhapus dan akan 0. Dan kita menampilkan data shape-nya berubah menjadi berikut. Nah, berikutnya adalah kita mengecek apakah ada data yang bernilai kosong. Nah, nilai kosong adalah tidak ada, yaitu 0 semua. Nah, berikutnya adalah menggunakan data.info untuk mengetahui informasi umum dari datasetnya. Berikutnya ada data describe. Nah, data describe ini untuk menjelaskan atau mendeskripsikan data-data dari data frame-nya. Berikutnya adalah data non-unique. Nah, selanjutnya ada data eksplorasi data analisis atau IDA. Itu kita menampilkan diagram pie dari data frame diabetes. Berikutnya adalah data preparation, akan dijelaskan oleh teman saya Ilham. Nah, di sini data persiapan modelingnya yaitu yang pertama yaitu menghapus kolom diabetes dan dijadikan variabel baru untuk menjadi variabel target. Nah, di sini kita tampilkan data targetnya 5 teratas. Data teratasnya itu 0 semua dari 5 datanya. Selanjutnya melakukan label encoding, di mana data yang belum numerik dinumerikan. Nah, caranya itu dengan gen, lalu male dengan kategori 0, female kategori 1, dan other kategori 2. Lalu X nya di replace untuk mengganti data yang non numerik menjadi numerik. Selanjutnya untuk kolom berikutnya yaitu smoking juga sama seperti gender. Lalu di sini dicek kembali apakah kolom yang tadinya non numerik menjadi numerik. Nah, di sini sudah terlihat data semua menjadi numerik. Lalu normalisasi data, caranya itu print. Untuk melihat normalisasi data, caranya itu print x kolom tulis. Nah, di sini terlihat kolom-kolom yang sudah di kolom-kolom yang ada di datasetnya, namun di sini tidak terdapat kolom diabetes karena sudah dipisahkan menjadi variabel target. Selanjutnya di sini membagi dataset menjadi data training dan testing. Rasio 70% digunakan untuk training dan 30% sebagai data testing dengan pemilihan random state-nya yaitu 42. Nah, untuk codingannya yang pertama itu import dulu dari scikit-learn-nya, yaitu dari pre-processing, lalu ada modeling selection.
Selanjutnya membuat variabel xtrain dan juga ytrain. Nah, di sini terlihat data latih yang asalnya data latih dan juga data testingnya sebesar 28.084. Selanjutnya di sini dapat dilihat y-test dari y-testnya dan juga y-test seriesnya. Y-test untuk data diabetes dengan kategori 0 atau tidak diabetes yaitu 26.267. Selanjutnya untuk yang kategori sebagai data diabetes yaitu sebanyak 2.577. Selanjutnya setelah persiapan lalu masuk ke modeling. Modeling pertama yaitu naive Bayes. Yang pertama yaitu import naive Bayes yang berada di library scikit-learn-nya dengan cara import scalar naive Bayes import multi Naomi NB. Lalu di sini selanjutnya pelatihan modeling atau training, membuat variabel classifier dari naive Bayes-nya, lalu membuat modelnya. Selanjutnya untuk menggunakan model yang telah dilatih untuk diprediksi label pada data ujinya dengan cara membuat model prediksi dari naive Bayes-nya. Nah, di sini naive Bayes memprediksi kebanyakan data, yaitu data yang tidak diabetes. Lalu masuk ke evaluasi model. Yang pertama mencari dulu data conclusion matrix. Di sini data benar dan juga data prediksi yang salah. Nah, untuk jelasnya jumlahnya ada di codingan berikut. Jumlah prediksi benarnya dari naive Bayes yaitu 26.269 dan prediksi salahnya ada 2.576. Selanjutnya melihat nilai akurasi untuk prediksi data dari trainingnya yaitu sebesar 91% dan untuk data testing akurasi skornya 91%. Selanjutnya di sini melakukan classification report untuk melihat akurasi dari naive Bayes terhadap dataset yang telah diimport tadi. Akurasinya yaitu 91%. Selanjutnya masuk ke modeling yang kedua yaitu random forest. Random forest juga yang pertama mengimport dulu library yang berada di scikit-learn-nya. Selanjutnya membuat model random forest sebanyak tree dalam forest sebanyak 10, serta untuk mengukur kualitas split menggunakan entropi. Untuk codingannya sebagai berikut. Lalu berikutnya itu menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi label pada data uji. Nah, di sini cara membuat prediksi dari random forest sebagai berikut. Yang di sini hasilnya terdeteksi satu diabetes. Selanjutnya untuk evaluasi model dari conclusion matrix, menghitung dari jumlah prediksi yang benar itu sebanyak 27.933 dan prediksi yang salahnya 911. Selanjutnya untuk melihat akurasi testing skor dari data trainingnya yaitu sebesar 99% dan testing akurasinya 96%. Selanjutnya melihat lagi dari report classification report untuk random forest sebesar F1 skornya 71%. Selanjutnya untuk model berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Berli. Nah, yang berikutnya adalah support vector machine atau SVM. Yang pertama-tama kita mengimport dari scikit-learn-nya itu import SVM. Nah, berikutnya membuat model klasifikasi SVM baru
yaitu kode berikut adalah kode yang menginisiasi objek CLF SPM sebagai model SPM dengan kernel linear. Nah, SPM adalah algoritma klasifikasi yang mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan dua kelas data. Kernel linear digunakan untuk mengubah data ke dalam ruang fitur yang lebih tinggi. Nah, berikutnya adalah model SPM. Nah, kode berikut adalah objek untuk melatih model SPM. Data pelatihan ekstern dan metode fit digunakan untuk melatih model SPM dengan data tersebut. Hasil dari pelatihan disimpan dalam variabel model SPM yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi pada data yang tidak terlihat sebelumnya. Dengan menggunakan metode ini, Anda akan memiliki model SPM yang telah dilatih dan siap digunakan. Yang berikutnya adalah model yang telah dilatih digunakan untuk melakukan prediksi pada data X-test menggunakan model SPM yang telah dilatih sebelumnya dan disimpan dalam variabel model SPM. Metode predik digunakan untuk memperoleh prediksi kelas dari data yang terlihat sebelumnya. Yang berikutnya ada evaluasi model. Nah, evaluasi model digunakan untuk menghitung confusion matrix antara label sebenarnya dari y-test dan prediksi model pada model pred SPM yang dihasilkan oleh model SPM berikut. Nah, hasilnya adalah bisa sebagai berikut ada nah, yang berikutnya prediksi benar dan prediksi salah dari model pred SPM sebelumnya dan model pred SPM. Y-testnya akan di-print di jumlah prediksi benar dan prediksi salahnya. Nah, jumlah prediksi benarnya ada 27.651 dan prediksi salahnya adalah 1.193. Nah, yang berikutnya kita menampilkan nilai akurasi dari data trainingnya menggunakan print training dataset score dengan classifier SPM score dan print testing akurasi score menggunakan classifier SPM score dengan sama, yaitu X-trend dan Y-trend dan X-test dan Y-test. Nah, training set akurasi score yang pertama adalah 0, yaitu 95%. Untuk set akurasi keduanya itu 9 sama 95%. Yang berikutnya kita melihat klasifikasi reportnya dari model SPM-nya dengan F1 score 98 dan 72 dengan akurasi 96%. Berikut matriksnya juga. Berikut ada KNN atau Key Nearest Neighbor Classifier. Nah, yang pertama kita mengimport dari library yaitu from sky sklearn neighbor dengan import ke neighbor classifier. Nah, berikutnya kita melakukan kode pelatihan dengan model KNN-nya dengan classifier KNN dan classifier KNN dengan X-trend dan Y-trend untuk melatih data. Nah, berikutnya menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi label pada data uji dengan model pred KNN dengan classifier KNN predict dengan X-test dan model pred KNN akan di print dengan dalam bentuk array dan menampilkan satu tipe diabetes. Berikutnya kita akan mengevaluasi modelnya confusion matrix dari y-test model dengan pred KNN dengan menggunakan CM dan akan ditampilkan dalam array sebagai berikut. Berikutnya kita melihat prediksi benar dan salahnya dengan menggunakan model pred KNN dan model pred KNN yang sudah dilatih sebelumnya dengan y-test dan prediksi benar dan salahnya. Kita bisa melihat jumlah prediksi benarnya ada 27.630 dan jumlah prediksi salahnya ada 1.214. Nah, berikutnya kita melihat akurasi skor dari model KNN yang sudah dilatih dari X-trend, Y-trend dan X-test dan Y-test. Nah, training set akurasi skornya berjumlah 97% dan testing test akurasi skornya 95%. Lalu berikutnya kita melihat klasifikasi record dari model yang dilatih dengan metode KNN dengan F1 score 98% dan 73% dengan akurasi 96%. Nah, berikutnya dari kesimpulan dari 4 model berikut kita mengambil kesimpulan dari hasil-hasil berikut. Akurasi dari model random forest yang menunjukkan paling besar yaitu 97%. Dengan begitu, metode random forest sangat cocok digunakan untuk machine learning menguji diabetes berikut. Sekian dari kelompok kami.
Saya Berli dan teman saya Ilham mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.